yang judul Letting Go or Pushing Forward. Jadi melihat director debt and firm risk taking. Jadi artikel ini publish di Long Range Planning yang ditulis oleh David Haweng sama Ho Kim Kwang. Eh, Artikel ini menjelaskan tentang kematian seorang direktur, apakah nanti akan mempengaruhi eh, eh, risiko yang diambil oleh perusahaan. Oke. Lalu untuk introduction, jadi di artikel ini dilatar belakangi oleh kematian seorang direktur ya. Nah, untuk kematian itu sendiri kan tidak dapat dihindari ya oleh setiap manusia. Jadi kayak bisa mempengaruhi perilaku individu yang lain yang ditinggalkan gitu maksudnya. Jadi contohnya kayak seorang rekan ini telah meninggal dunia. Lalu individu tuh cenderung merasa terkejut dan sedih. Dan reaksi seperti itu dapat mengurangi dedikasi mereka pada pekerjaan. Nah, kenapa seperti itu? Karena eh, rekan kerja merasa ditinggal oleh seorang yang meninggal itu tadi. Nah, namun terdapat perbedaan ketika yang meninggal itu karyawan biasa atau dewan eksekutif. Nah, kalau di dewan maaf, kalau untuk karyawan biasa itu kan ya lingkupnya itu sesama paling ya teman kerja sesama divisi mungkin. Nah, itu mungkin kurang mempengaruhi pengambilan risikonya perusahaan ya, karena CEO-nya juga belum tentu notice kalau ada karyawan itu sendiri. Nah, lalu beda lagi kalau yang meninggal adalah dewan eksekutif eh, itu sendiri. Jadi kalau di dewan eksekutif eh, apa ya CEO bisa jadi merasa terancam eh, ataupun terjadi kayak teori konspirasi gitu. Apakah ini merupakan teror ataukah memang dia memang meninggal secara penyakit atau yang lain. Jadi seperti itu. Jadi di sini uh, artikel ini akan membahas dari tiga perspektif itu sendiri, yaitu yang pertama perspektif perilaku, lalu ada teori manajemen teror, dan teori pertumbuhan pasca trauma. Lalu untuk perspektif perilaku ini disebutkan bahwa meskipun para manajer itu mungkin berpikir bahwa mereka memiliki rasionalitas penuh, namun tidak dapat menyerap, memproses, dan menggunakan semua informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan mereka. Jadi maksudnya eh, mereka gimana ya? Jadi dapat mempengaruhi keputusan karena ya merasa ditinggal oleh Dewan Direksi itu sendiri. Lalu untuk teori manajemen teror itu berpendapat bahwa kematian adalah stimulus yang signifikan dan kuat yang memicu respon yang signifikan. Jadi ketika diingatkan bahwa waktu mereka itu ya terbatas gitu kan karena akan meninggal, jadi individu itu cenderung menghadapi ancaman kematian itu sendiri. Lalu yang ketiga itu ada teori pertumbuhan pasca trauma yang menyebutkan bahwa meskipun peristiwa kritis seperti kematian dapat memberikan tekanan pada individu. Nah, itu hampir mirip sama yang teori yang sebelumnya yang menyebutkan bahwa eh, peristiwa-peristiwa yang seperti ini itu dapat menciptakan kesempatan untuk memperluas perspektif. Jadi dari tiga teori ini bisa disimpulkan ya bahwa CEO itu mungkin mengalami depresi atau ya sedih seperti itu. Jadi kayak CEO mempunyai kemungkinan akan menghindari proyek yang memiliki risiko yang tinggi seperti itu. Jadi karena
termotivasi untuk mengejar tujuan-tujuan yang tinggi. Lalu selanjutnya artikel ini berkontribusi pada perspektif strategi perilaku dengan menyoroti kematian dalam jajaran eksekutif sebagai peristiwa penting. Nah, dalam penelitian-penelitian yang sebelumnya di artikel ini disebutkan bahwa Dewan Direksi itu dapat menstabilkan operasi perusahaan. Nah, tapi dalam artikel ini menunjukkan bahwa eh, meninggalnya Dewan Direksi itu dapat mengganggu keputusan strategisnya perusahaan. Lalu yang kedua, menambah literatur teori manajemen teror dengan menguji efek kecemasan kematian dan refleksi terhadap strategi perusahaan. Jadi itu uh, dalam artikel ini itu menggunakan data empiris yang berasal dari perusahaan-perusahaan di Amerika. Itu. Lalu untuk yang ketiga menambah literatur teori upper echelon. Jadi disebutkan bahwa memang wawasan, terus pengalaman, keterampilannya yang dimiliki oleh Dewan Eksekutif itu dapat menambah nilai perusahaan. Namun, uh, apakah CEO itu merespon kepergian seorang direktur dengan menyesuaikan strategi itu sendiri? Jadi, dalam artikel ini sebenarnya ada dua hipotesis, yaitu hipotesis pertama itu eh, kematian seorang direktur berpengaruh negatif dengan eh, firm risk taking. Jadi firm risk taking dibagi menjadi tiga di sini. Yang pertama firm long term investment, yang kedua firm new market entry, yang ketiga firm strategic non conformity. Lalu untuk hipotesis yang kedua menyebutkan bahwa kematian direktur itu berpengaruh positif terhadap uh, firm risk taking seperti itu. Nah, untuk uh, hipotesis ini yang pertama itu kan berpengaruh negatif. Jadi disebutkan bahwa seorang direktur itu akan membangkitkan kecemasan akan kematian. Jadi mengingatkan seorang CEO bahwa hidup kan itu hanya singkat gitu disebutkan di dalam penelitian ini. Jadi pandangan ini itu menunjukkan bahwa kepergian seorang direktur itu dapat menghambat kecenderungan CEO untuk mengambil keputusan risiko. Lalu yang kedua berhubungan positif. Jadi kematian direktur itu mendorong CEO untuk agresif dalam artian berani untuk mengambil resikonya perusahaan seperti itu. Lalu untuk dalam metodologi di sini dalam artikel ini menggunakan perusahaan di Amerika, perusahaan publik di Amerika dari tahun 2002 sampai 2011 dengan jumlah 2.734 observasi. Nah, untuk variabel operasional di sini ada tiga firm risk taking. Ada pertama ada long term investment. Di sini diukur menggunakan jumlah R&D ratio dan plan expenditure ratio. Lalu untuk new market entry di sini ada variabel dummy di dummy 1 jika masuk pembaruan produk market gitu ya, dan 0 jika tidak. Lalu untuk strategic non-conformity di sini diukur menggunakan tingkat derivatif firm strategiknya itu sendiri. Jadi rata-rata dari rata-rata dari intensitas iklan, lalu ada intensitas R&D, ada PPE, non-production overhead, lalu di sini ada juga inventory level dan financial leverage. Seperti itu. Lalu untuk
kematian direktur ada dua benar, ada dua pengukuran yaitu treatment dan post. Untuk yang treatment ini didami 1 jika perusahaan ada di treatment sampel, lalu 0 jika tidak. Lalu untuk post di sini sama aja, dia didami 1 jika sebelum sebelum kematian sebelum kematian direktur itu dan 0 jika tidak. Lalu untuk treatment kali post ini maksudnya adalah interaction of treatment sama post itu sendiri. Untuk kontrolnya ini ada CEO tenor, CEO age, female CEO ownership holding, firm size, firm performance. Di sini menggunakan ROA, ada firm strength, board size, female board, board tenor, TMT size, female TMT tenor. Lalu untuk resultnya sendiri ini untuk tabel untuk kolom Untuk kolom 1 dan 2, untuk kolom 1 dan 2 ini dengan variabel dependent long term investment. Untuk yang kolom 1 ini tanpa kontrol, lalu yang kedua ini menggunakan kontrol. Di sini mempunyai hubungan yang negatif terhadap long term investment. Lalu untuk new market entry di sini tidak menunjukkan hasil yang signifikan, jadi tidak ada pengaruhnya. Lalu untuk yang kolom 5 sama 6 di sini menunjukkan hasil yang positif dari hubungan kematian direktur terhadap firm risk taking. Jadi dari artikel ini, dari hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai direktur yang meninggal bisa memberikan dampak terhadap pengambilan risiko yang diambil oleh perusahaan itu sendiri. Jadi ada 2 kemungkinan. Jadi lebih memandang kematian seorang direktur sebagai guncangan traumatik gitu. Jadi bisa diartikan ketika sebuah perusahaan dapat merespon peristiwa kematian seorang direktur dengan meningkatkan beberapa keputusan alokasi sumber daya. Lalu dalam artikel ini tidak melakukan robustness test, ya maksudnya di artikelnya itu disebutkan bahwa menggunakan robustness test. Nah, berupa CEM, namun tidak ditampilkan tabel dalam artikel ini. Lah, oh ya, untuk tadi kan untuk kematian CEO, kematian direktur ada 2, post sama treatment. Namun untuk yang treatment ini tidak dimasukkan dalam regresi. Statement dalam artikel ini menyebutkan bahwa karena di dalam model ini itu sudah memasukkan firm fixed effect. Jadi kayak metode DID ini mengontrol tren umum pengambilan risiko perusahaan, membantu memastikan bahwa efek kematian direktur itu bersifat eksogen. Jadi sudah terwakilkan oleh firm fixed effect itu sendiri. Lalu untuk limitation di sini bahwa memandang kematian seorang direktur sebagai guncangan traumatik
tetapi peristiwa tiba-tiba lainnya juga dapat mempengaruhi seorang CEO. Itu maksudnya kayak nggak hanya kematian seorang direktur saja, mungkin bisa jadi peristiwa lain dari eksternal itu juga bisa mempengaruhi perilaku dari CEO itu sendiri. Contohnya kayak perceraian atau kematian dari keluarga ataupun sahabat. Jadi itu bisa juga dijadikan future research. Jadi bisa untuk mengeksplorasi topik-topik lain. Bisa juga dengan menambahkan kayak serangan teroris, terus bisa juga karena adanya pandemi atau bisa juga dengan kayaknya adanya bencana alam seperti itu. Lalu di sini eh, kematian seorang direktur itu kan mendorong perusahaan untuk mengambil resiko yang kurang ataupun yang lebih kan. Nah, bisa tapi dalam artikel ini memberikan hasil bahwa kematian seorang direktur itu mengurangi investasi jangka panjang. Namun, perusahaan yang terkena dampak dapat menyimpang dari norma industri dengan menunjukkan tingkat ketidaksesuaian yang tinggi. Eh, Sekian untuk presentasi artikel ini. Untuk artikelnya memang sangat singkat karena ada beberapa tabel yang tidak ditampilkan dalam artikel. Namun disebutkan untuk metodenya, untuk robustness menggunakan CHAM. Gitu. Saya kembalikan ke Mbak Him. Baik, terima kasih Mbak Ai atas penjelasannya. Selanjutnya kita memasuki sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Jadi untuk para peserta, Bapak dan Ibu sekalian, jika ada yang ingin didiskusikan mengenai artikel accounting top tier siang hari ini, bisa langsung raise hand, open mic, dan berdiskusi langsung dengan Mbak Ai. Atau jika ada kendala open mic, bisa juga dituliskan pertanyaannya melalui kolom chat yang ada di Zoom meeting. Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan mengenai artikel siang hari ini yang berjudul Letting Go or Pushing Forward, Director Debt and Firm Risk Taking, maka acara review artikel siang hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dan juga atas partisipasinya. Saya selaku MC sekaligus moderator yang bertugas, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.